Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Putra Pratama, mahasiswa RPL K3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah analisa kasus dengan menggunakan metode SCAT. Apa itu SCAT? SCAT adalah Sistem Cause Analysis Teknik. Di sini saya tidak sendiri, nanti ada dua rekan saya yang akan juga menjelaskan lebih rinci. Di sini saya mengacu pada sebuah jurnal tahun 2014 yang mana nanti saya akan tampilkan. Dan jurnal tersebut mempelajari tentang investigasi kecelakaan kerja menggunakan metode SCAT di sebuah perusahaan, kita sebut PTX. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan karet yang terletak di Sumatera Barat, yang mewujudkan visinya yaitu mencapai zero accident. Maka dari itu, melakukan investigasi kecelakaan yang sudah terjadi agar tidak terjadi kecelakaan di kemudian hari. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja pada lingkungan kerja PTX dan mengevaluasi pengendalian yang telah dilakukan guna meminimalkan angka kecelakaan kerja yang terjadi pada PTX tersebut. Dasar pemilihan kecelakaan yang akan diinvestigasi meliputi frekuensi terjadinya kecelakaan kerja, persentase kecelakaan kerja tertinggi, dan tingkat dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan. Kita mulai dengan pentingnya K3 di suatu lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam perusahaan merupakan suatu hal yang penting, di mana upaya K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang ditimbulkan karena adanya suatu bahaya terhadap pekerja di lingkungan kerja. PTX sebagai salah satu perusahaan pengolahan karet terbesar di Sumatera Barat telah memiliki SMK 3 dengan visi berusaha mencapai zero accident, berupaya mencegah atau mengurangi terjadinya kasus kecelakaan kerja. Guna mendukung visi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan berupa melakukan investigasi penyebab kecelakaan kerja. Kegiatan ini merupakan salah satu unsur dalam tahapan evaluasi atau cek pada siklus PDCA, Plan Do Check Action, untuk aplikasi sistem manajemen. Untuk metode penelitian berupa studi literatur, analisis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer berupa observasi dengan cara peninjauan langsung terhadap proses kerja, peralatan kerja, prosedur kerja, dan wawancara secara acak kepada beberapa pihak terkait dengan kecelakaan seperti manajer, kepala bidang kerja, dan karyawan perusahaan. Kemudian, setelah data primer dan sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data seperti pengelompokan data kecelakaan berdasarkan bidang kerja. Dari kecelakaan dengan frekuensi tertinggi dan dampak yang paling besar, masing-masing dibuat kronologis kejadian, dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan SCAT. Dari SCAT chart ini diperoleh akar penyebab dari kecelakaan berdasarkan data-data yang dikumpulkan, baik hasil wawancara maupun analisis kondisi tempat kejadian berdasarkan proses kerja pada bidang kerja tersebut. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi pengendalian existing yang telah dilakukan perusahaan terhadap penyebab dasar atau basic cause dari kecelakaan yang terinvestigasi dengan mengacu kepada standar ASSN atau American National Standard Institution atau America Industrial Hygiene. Untuk lebih detailnya, metodologi penelitian dapat dilihat pada gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Pada bagian tersebut, kita mulai dengan studi literatur. Kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer kita dapatkan dari observasi langsung, dan data sekunder kita mendapatkan dari data kecelakaan kerja perusahaan selama 10 tahun terakhir, serta proses produksi perusahaan. Setelah kedua data tersebut didapatkan, kita akan melakukan proses pengolahan data. Kemudian, kita lakukan investigasi penyebab kecelakaan kerja dengan metode SCAT.
Setelah kita lakukan investigasi, maka kita akan melakukan analisa. Setelah itu, kita akan menemukan pengendalian untuk mengurangi resiko kecelakaan tersebut. Setelah melakukan pengolahan data, kita mendapatkan 11 jenis kecelakaan yang terjadi pada PT X selama kurun waktu 10 tahun. Dan yang dilakukan investigasi, 6 kecelakaan berdasarkan frekuensi dan dampak tertinggi. Yang pertama yaitu terpeleset, ada 17 kejadian. Kecelakaan kerja terpeleset ini terjadi di bidang kerja atau proses kerja, pencacahan, dan pencampuran, serta penggilingan dan peremahan. Kemudian terjatuh, ada 20 kejadian. Kecelakaan kerja terjatuh ini terjadi di bidang kerja pada proses penggilingan dan penimbangan. Kemudian yang ketiga, terluka, ada 40 kejadian. Kejadian tersebut adalah kejadian yang paling banyak. Kecelakaan terluka ini terjadi pada bidang kerja, pencacahan, dan pencampuran, penggilingan, dan penimbangan. Yang keempat, tertimpa material, ada 16 kejadian, terjadi pada bidang kerja penimbangan. Yang kelima, terkena material, ada 12 kejadian, terjadi pada bidang kerja bengkel. Yang terakhir, kecelakaan lalu lintas, ada 10 kejadian, terjadi pada bidang kerja transportasi, satpam, dan piket. Kita dapat melihat persentase kecelakaan kerja PT X pada 10 tahun terakhir. Dari grafik tersebut, kita lihat terluka merupakan persentase terbesar dari kecelakaan kerja di PT tersebut. Analisis SCAT yang akan dipaparkan pada makalah ini adalah kecelakaan terluka yang terjadi pada bidang kerja penimbangan. Proses penimbangan merupakan salah satu proses tahap akhir sebelum karet olahan dipacking dan dikirim. Proses penimbangan lanjutan dari proses pengolahan bahan baku karet. Proses ini setelah proses pengeringan menggunakan dryer. Potongan-potongan karet yang telah dikeringkan dimasak dengan mesin dryer berbentuk cetakan segi 4 yang terbuat dari besi dengan ukuran sekian meter atau iroli. Karet yang berada dalam roli dikeluarkan secara manual oleh pekerja. Untuk mengeluarkan karet dari dalam troli, pekerja harus menaiki dan meletakkan kaki pada lempengan sekat cetakan yang ada dalam troli tersebut. Kemudian, karet yang telah dikeluarkan dibawa ke tempat penimbangan. Hasil keluaran dari proses pengeringan karet ini berbentuk bongkahan-bongkahan karet. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya akan dijelaskan secara lebih detail oleh rekan saya. Berikut ini adalah kronologis kecelakaan. Kecelakaan terjadi saat pekerja melakukan pemotongan karet hasil pengeringan dengan dryer sebelumnya. Karet dipotong bertujuan untuk menyamakan ukuran dan berat sesuai dengan standar yang telah dimiliki oleh perusahaan. Saat melakukan pemotongan bahan baku karet, tanpa sadar salah satu dari pekerja tersayat oleh alat pemotong karet. Luka yang dihasilkan cukup dalam di bagian jari pekerja. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pekerja yang berada di dekat pekerja saat kejadian. Pekerja langsung dibawa ke ruangan kesehatan yang ada di lokasi pabrik untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan. Dari informasi yang didapatkan, pekerja yang mengalami kecelakaan melakukan aktivitas kerja sambil berbicara dengan teman sesama pekerja. Karena keteledoran dalam bekerja, pekerja tersebut tanpa sadar menyayat jari tangannya sendiri, yang saat itu sedang memegang bongkahan karet yang siap untuk dipotong. Pada saat melakukan pekerjaan, pekerja tidak dalam standar kerja yang aman, di mana pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan. Berikut ini adalah bagian dari kronologis kecelakaan kerja. Untuk menangani ini bisa dilakukan dengan analisis SCAT. Yang pertama yaitu description of incident. Pekerja mengalami luka pada bagian jari tangan. Dan kategori dari kontak yang dilakukan oleh insiden ini yaitu pisau memotong yang digunakan untuk memotong bongkahan karet hasil pengeringan. Setelah itu, immediate cause atau unsafe X and substandard X. Pekerja melakukan proses pemotongan
karet sambil berbicara dan bercanda dengan pekerja yang lainnya. Untuk basic cost personal factor atau faktor manusia, yaitu adalah poor judgment and lack of knowledge. Bekerja tidak menggunakan APD pada saat melakukan proses kerja dan terkesan tidak mementingkan penggunaan APD pada saat bekerja. Setelah itu ada job factor atau faktor lingkungan kerja, yaitu adalah inadequate leadership and or supervision. Tidak adanya pengawas lapangan yang berada di tempat kerja tersebut. Dan juga ada activities for a successful loss control program, yaitu adalah menempatkan pengawas lapangan di lokasi kerja untuk menegur para pekerja yang bercanda dalam melakukan proses kerja dan memberikan pelatihan mengenai pentingnya penggunaan APD dalam melakukan proses kerja. SCAT chart kecelakaan kerja pada proses penimbangan dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pengendalian yang telah dilakukan, maka sebaiknya dilakukan perbaikan pengendalian seperti berikut. Yang pertama adalah pengendalian administratif. Pengendalian administratif yaitu dapat melakukan penyuluhan dan pelatihan yang lebih berkala, kurang lebih 2-3 kali dalam satu semester, mengenai pentingnya penggunaan APD dalam bekerja. Setelah itu yang di pengendalian administratif ada lagi yaitu menjalankan standar operasional kerja yang menyangkut penggunaan APD yang sudah ada sebelumnya dan membuat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar operasional tersebut. Ada juga memberikan pelatihan atau training menggunakan prosedur kerja dan bidang ini secara berkala. Juga ada menugaskan tim pengawas khusus dari perusahaan untuk mengawasi pekerja ketika melakukan pekerjaan yang berisiko terhadap keselamatan. Juga bisa melakukan pengecekan rutin dan berkala terhadap kondisi fisik dan kesehatan pekerja, menyusun pembagian jadwal shift kerja yang lebih baik dan terstruktur, mengeluarkan aturan tegas dan sanksi atas setiap pelanggaran aturan standar operasional yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pabrik. Setelah itu pengendaliannya yaitu juga ada rekayasa engineering, yaitu bisa menggunakan mendesain ulang bentuk dengan membuat saluran pemasukan dan pengeluarannya. Mendesain bentuk di sini disarankan guna mencegah kembali terjadinya kecelakaan kerja. Rekayasa engineering juga bisa mendesain ulang bentuk cetakan, karena setelah melihat bentuk pijakan kaki dan penyebab kecelakaan yang terjadi pada bidang kerja ini lebih disebabkan oleh area pijakan kaki yang kurang baik pada cetakan ini. Dan dapat disimpulkan dari kronologi kecelakaan ini, yaitu berdasarkan hasil investigasi diketahui faktor-faktor penyebab kecelakaan di BDX ini dibagi atas 2 kelompok, yaitu faktor lingkungan dan job faktor manusia dan faktor manusia personal faktor, seperti tidak menggunakan APD, kurangnya kesadaran bekerja terhadap pentingnya penggunaan APD, tidak waspada dan terburu-buru, kurang pelatihan dan pemahaman prosedur kerja, dan juga tidak adanya pengawas lapangan pada lokasi kerja yang kurang nyaman, tidak adanya tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Hasil evaluasi terhadap pengendalian ex-shipping yang telah dilakukan, maka PTX dapat memperbaiki sistem pengendalian yang ada, terutama pengendalian administratif dan rekayasa engineering. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.